mengalami kerugian 150 juta. Dari TR. Kasus dugaan penipuan berkedok Akademi Kripto kembali menjadi sorotan. Seorang korban berinisial Y melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, mengaku merugi hampir 3 miliar rupiah. Y datang ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 13 Januari 2026, untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Ia didampingi kuasa hukum, Jajang. Kepada awak media, ia membenarkan baru saja menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. Baru tahap BAP sih sama kepolisian, ujar Y. Ia menambahkan bahwa kronologi lengkap akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Dalam laporannya, Y menyebut kerugian yang dialami hampir 3 miliar rupiah. Selain kerugian materi, Y juga mengaku menerima ancaman meski belum bersedia mengungkap detailnya. Kuasa hukum Jajang menegaskan kehadiran kliennya merupakan agenda pemeriksaan sebagai pelapor dan saksi. Ia menekankan tidak ingin mendahului proses penyidikan. Hari ini klien kami diperiksa atas kerugian yang cukup masif, kata Jajang. Ia menambahkan bahwa Y bukan satu-satunya korban dan jumlah korban yang terdata sudah hampir 300 orang. Tahap awal pemeriksaan baru melibatkan 3 orang, yaitu 1 pelapor utama dan 2 saksi yang juga korban. Jajang memperkirakan akan ada gelombang laporan lanjutan. Pihak terlapor dalam kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dengan inisial TR dan K. Kasus dugaan penipuan Akademi Kripto ini kini tengah menjadi perhatian publik, sementara proses hukum menunggu pendalaman dari penyidik. Proses hukum masih berjalan, dan pihak kepolisian menegaskan akan menindaklanjuti laporan korban sesuai prosedur hukum yang berlaku. Goblokan orang, bilang orang tolol, dan segala macam. Nah, hari ini klien kami datang ke Polda Metro Jaya dalam agenda pemeriksaan para saksi dan sebagai pelapor dan korban juga. Demikian. Mas izinkan di LP dicantumkan ya Mas terkait kronologi singkatnya, mungkin boleh sedikit soal iming-iming itu. Kita belum bisa untuk menjelaskan itu dulu karena kan belum diperiksa di penyidik dulu. Jadi setelah dari penyidik tunggu dulu, nanti kami akan menjelaskan sedetail-detailnya mendahului dan nggak etis juga untuk mendahului bagaimana harus menjelaskan detail perkaranya dulu ya. Tapi penegasan sendiri. Iya, saya membernya. Member. Bayarnya berapa, Pak? Berbeda ya. Kalau makanya berapa? Itu nanti saya bakal jelasin sedetail mungkin setelah BAP. Apakah abang doang sendiri korban atau Banyak banget. Begini, sebentar nih, nanti takut masuk ke substansi kan nggak enak, nanti kita salah kena teman-teman penyidik kan. Ini baru 1 orang, termasuk hari ini ada saksi, semuanya korban. Nanti akan banyak yang akan menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an. Daftar kita. Jadi tahap pertama ini ya hari ini 3 orang, 1 pelapor, kedua saksi sebagai korban. Demikian ya. maksudnya nanti kita mendaftar di kita tuh di mendaftar nanti itu sudah menghubungi di tim kita sebagai korban gitu. Berarti Kemungkinan akan ada gelombang yang sangat besar akan menyusul begitu ya. 300 ya? orang akan didampingi gitu. Oh, kemungkinan besar demikian. Dan hari ini 3 orang dulu. Yang mana Sesuai pelapor? panggilan. 3 orang ini pelapornya. 1 pelapor, 2 saksi sebagai korban juga. Berarti pelapor utamanya abang. Iya, pelapor utama. Demikian ya dulu ya. Penegasan terlapor dalam hal ini Timothy sama Kalimas ada itu. Dalam lidik TR dan K. Demikian ya. Bang boleh izin pelapor atas nama siapa aja? Atas nama saya sendiri itu, nama saya itu Younger. Younger ya inisialnya itu ya Younger. Kalau yang saksi? Nanti saksi nggak boleh, nanti saksi dulu ya setelah ini. Gitu ya. Cukup dulu ya nanti Mbak ya. Pertama BAP. Betul, nanti hari ini 3 dulu ya. Dulu Mbak ya, izin ya. Mohon izin nih, karena kita belum di pemeriksaan, nanti lagi ditunggu teman-teman penyidik juga ya. Gitu ya. Thank you ya. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Fu. Pemirsa itu adalah yang selaku korban dari Timotiono dan Kalimas. Terima kasih atasnya. Assalamualaikum.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.